Kejaksaan Negeri Sleman resmi menahan Bupati Sleman periode 2016 hingga 2021, Sri Purnomo, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020. Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Lapas Wirogunan. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Kejari Sleman memeriksa Sri Purnomo selama sekitar 10 jam. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 9 pagi hingga menjelang malam. Setelah menjalani proses pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Sri Purnomo langsung dibawa ke Lapas Wirogunan untuk menjalani masa penahanan awal. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, menyampaikan bahwa penahanan tersebut berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Sleman yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Sri Purnomo akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini. Menurut Bambang, keputusan untuk menahan tersangka diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor hukum yang kuat. Di antaranya, adanya kekhawatiran bahwa tersangka dapat melarikan diri, berupaya menghilangkan atau merusak barang bukti, serta kemungkinan mengulangi perbuatan pidana yang sama. Selain itu, tindak pidana yang disangkakan terhadap Sri Purnomo merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Kasus ini berawal dari temuan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sleman. Dana hibah tersebut merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah pada masa pandemi tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana kepada sejumlah kelompok penerima bantuan. Penyidik Kejari Sleman menduga bahwa sebagian dana hibah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sebagian diantaranya diduga mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk individu dan kelompok yang memiliki hubungan dengan pejabat daerah. Dugaan penyimpangan itu kemudian diperkuat dengan hasil audit serta keterangan dari para saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Bambang Yunianto menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Sleman berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ia menyebut, penyidik akan terus mengembangkan perkara ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang akan dipanggil dan diperiksa dalam waktu dekat. Selain memeriksa Sri Purnomo, Kejari Sleman juga telah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, termasuk dari dinas yang terkait langsung dengan pengelolaan dana hibah pariwisata. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan alur penyaluran dana serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dan penggunaannya. Kejari Sleman menilai, kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengelola bantuan keuangan dari negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan penahanan ini, Sri Purnomo akan menjalani proses hukum lebih lanjut di bawah pengawasan penyidik Kejari Sleman. Setelah masa penahanan pertama berakhir, penyidik akan menentukan langkah selanjutnya, apakah masa penahanan akan diperpanjang atau berkas perkara segera dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Kasus ini menjadi perhatian publik di Sleman dan sekitarnya, mengingat Sri Purnomo pernah menjabat selama 2 periode sebagai bupati dan dikenal sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh di wilayah tersebut. Masyarakat kini menantikan hasil penyidikan dan proses hukum selanjutnya untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah pariwisata tahun 2020. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.